Hey ho Pop Gengs, pernah gak sih kamu merasa gak puas atau kecewa saat membeli sesuatu? Ya seperti merasa dicurangi gitu sama penjual. Nah, wajar aja sih dalam logika bisnis. Para pelaku bisnis ini selalu berpikiran untuk mengurangi biaya produksi agar untungnya semakin bertambah. Kalau nggak nemu cara positif untuk ngirit nih, ya menggunakan trik-trik culas bisa aja dilakukan. Seperti dalam video kali ini. Modus pedagang mengelabui konsumen yang berhasil terbongkar atau terungkap. Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe dan tanda loncengnya ya. Karena subscribe itu nggak gratis seperti kata orang-orang, tapi gampang seperti yang kamu lakukan sekarang. Sapi gelonggongan. Ember kosong tentu lebih ringan daripada ember yang berisi penuh air. Nah, itu karena massa beratnya bertambah. Logika tersebut menjadi salah satu modus pedagang nakal untuk mencurangi pembelinya. Pusat Investigasi sendiri pernah melakukan penelusuran industri sapi gelonggongan. Salah satu pedagang sapi tersebut memaksa sapinya meminum air hingga 40 liter air sesaat sebelum sapi akan ditimbang atau dijual. Gelonggongan sendiri ini adalah istilah Jawa untuk daging dengan kadar air yang tinggi. Nah, praktik curang ini dilakukan untuk mengakali timbangan sapi. Bukannya kita dilarang makan daging hewan teraniaya ya? Menukar barang dagangan. Nah, pernah gak sih kamu beli barang dan saat udah sampai di rumah, barangnya kok beda ya dari saat kamu beli tadi? Mungkin kamu salah lihat atau bisa jadi kamu dicurangin. Seperti dalam video ini nih Pop Gengs, si pedagang buah ini melayani pembeli dengan mengisi buah dalam kantongan. Saat akan ditimbang, dengan cepat ia mengganti kantongannya. Kemudian penjual yang satu ini juga melakukan gerakan kilat yang mengganti kantongan yang sudah ia siapkan sebelumnya. Gimana tuh? Gak hanya itu Pop Gengs, perhatikan juga pedagang yang satu ini ya. Masih ada lagi nih. Nah, sementara si pedagang yang satu ini berpura-pura menuangkan barang dagangannya ke kantong. Padahal sih mau nukar kantongannya aja. Kalau yang satu ini, stoknya banyak, tinggal dicomot dan ditukar aja. Nih juga nih Pop Gengs. Duh, cepet banget gerakannya. Jangan ditiru ya. Timbangan ajaib. Saat membeli buah atau ikan, kamu merhatiin angka di timbangannya gak sih? Karena nih kalau kamu kurang jeli, itu adalah kesempatan bagi pedagang yang nakal. Seperti dalam video ini. Nah, ikannya itu disuntik dengan air agar saat ditimbang makin berat. Dan tentu aja makin mahal dong ya. Tapi masih mending lah disuntik daripada disuntik formalin ya. And then, kalau pedagang yang satu ini nih, menyuntikkan udara ke dalam perut ayam. Biar kelihatan gemuk gitu. Aduh, ada-ada aja ya. Terus nih Pop Gengs, kamu sering lihat buah-buahan imitasi kan? Pedagang buah ini menggunakan buah palsu untuk diletakkan di atas timbangan agar buah yang akan ditimbang semakin berat. Nah, dengan itu dia menggunakan buah imitasi untuk mengelabui pandangan si pembeli. Ini cerdik ya. Pemanis tambahan. Saat membeli buah di jalan, kamu mesti memastikan kalau buah yang dicoba memang manis asli atau manisnya palsu. Kayak yang ini nih. Saat pembeli mau mencoba nanas, si penjual ini pura-pura mengambil pisau di dalam mobil hanya untuk menyirami buah tersebut dengan air gula. Duh. SPBU mengelabui konsumen. Selalu ada cara untuk mengurangi beban produksi demi keuntungan yang berlipat. Bukan hanya pedagang kecil, skala SPBU juga melakukan kecurangan.
Nah, hal ini juga pernah diungkap langsung oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. Kecurangan tersebut terjadi di SPBU Indramayu. SPBU tersebut menggunakan modus penambahan alat untuk mengurangi jumlah literannya. Jadi, ada semacam rangkaian papan elektronik yang biasa mereka gunakan untuk mengubah literan. Misal nih, ketika kamu beli 20 liter, dengan alat tersebut, yang keluar itu hanya sekitar 16 atau 18 liter. Tergantung pada settingan alatnya. Waduh. Nah, untungnya kejadian ini telah ditangani oleh pihak berwajib. Nah, harus waspada lagi dong ya. Kasir nakal. Nah, Pop Gengs, saat belanja di minimarket nih, kamu sering gak sih dimintai kesediaan untuk menyumbang kembalian untuk program donasi atau semacamnya? Nah, pihak minimarket ternyata gampang banget nilep uang konsumen. Seperti yang dilansir dari merdeka.com, kisah Janer E. Pasaribu, pria yang pernah belanja di Alfamart Cirebon ini bersedia menyumbangkan Rp300 dari kembaliannya. Tapi, ia terkejut mendapati struknya tidak tercantumkan jumlah sumbangan tersebut. Padahal kan ya, setiap donasi itu harus tercatat di struk. Kalau tidak nih Pop Gengs, kamu berhak meminta uang kembalianmu. Nah, selain modus tadi, ada juga nih oknum kasir nakal yang menipu konsumen dengan total harga belanjaan. Kasir Alfa Express kawasan Tebet pernah mengelabui konsumen dengan menyebutkan total harga belanjaan melebihi dari belanjaannya. Hal ini pun tidak disadari di awalnya, karena struknya tidak diambil. Namun saat dicek ternyata harganya jauh berbeda. Nah, ada juga kasus di mana harganya yang tertera di rak jualan terus nggak sama dengan harga di kasir. Nah, ini aku pernah ngalamin nih Pop Gengs. Tapi sepertinya bukan cuma kasirnya yang curang, minimarketnya juga jangan-jangan. Bahkan, ada loh kasir yang melakukan penarikan tunai secara diam-diam saat konsumen membayar menggunakan kartu debit. Wah, mulai dari sekarang ya Pop Gengs, kamu harus sering ngecek struknya ya. Nah, pesan moralnya adalah berbisnis itu memang dekat dengan godaan untuk curang. Cara-cara tadi itu bukan untuk ditiru tapi untuk membuat kita lebih awas dan mawas. Oh iya, nggak semua kasir ya yang seperti itu. Dan kalau kamu punya pengalaman dicurangi penjual, silahkan komen di bawah sana dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa dan ciao!